Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel, yakni channel Nur Wahid. Dengan saya sendiri, yang pastinya channel ini akan sangat-sangat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua yang ingin mempelajari tentang pemrograman. Khususnya pada kali ini saya akan membahas tentang basis data, terutama kelanjutan dari modul sebelumnya yang sekarang saat ini adalah modul kelima tentang data manipulation language. Jika kalian penasaran tentang modul-modul sebelumnya, silahkan lihat ke kolom deskripsi atau link atas ya. Jika kalian penasaran tentang modul kelima ini, tonton sampai akhir ya. Jangan di skip dan jangan lupa like, share, subscribe. Jika kalian ingin konten yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, selamat menonton. Nah, kita mulai dari modul hari ini. Kita akan membahas lebih dalam tentang data manipulation language. Jika pada modul keempat kalian hanya membuat sebuah database tentang create, alter, drop, insert, dan lain sebagainya, maka di kali ini kalian akan mengenal lebih dalam lagi tentang pembuatan database. Nah, di bagian awal modul, seperti biasa terdapat tugas pendahuluan yang dapat kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dan mungkin jika kalian ingin mengetahui jawaban yang benar atau salah, silakan hubungi sosial media saya yang ada di kolom deskripsi ya. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah praktikan dapat memahami perintah DML atau Data Manipulation Language. Yang kedua, praktikan dapat memahami dan memanipulasi data dalam database. Selanjutnya kita ke dasar teori. Jadi yang pertama ada definisi dari DML itu sendiri. Jadi DML atau Data Manipulation Language adalah bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses atau memanipulasi data seperti yang diatur oleh model data. Nah, manipulasi data ini adalah yang pertama pengambilan informasi yang disimpan dalam basis data. Dan yang kedua, penempatan informasi baru dalam sebuah basis data. Yang ketiga, penghapusan informasi dari basis data. Dan yang terakhir adalah modifikasi informasi yang disimpan dalam basis data. Jadi DML ini akan mencakup 4 bagian ini. Kita lanjut. DML sendiri merupakan bahasa yang bertujuan untuk memudahkan pemakai untuk mengakses data sebagaimana direpresentasikan oleh model data. Nah, ada 2 jenis DML. Di antaranya yang pertama ada prosedural yang mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Jadi itu jenis DML yang pertama. Nah, yang kedua jenisnya adalah non-prosedural, di mana yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Terlihat jelas perbedaannya, bukan? Kita lanjut. Selanjutnya ada definisi dari query. Query adalah pernyataan yang meminta pengguna mengambil informasi. Bagian DML yang terlibat dalam pengambilan informasi disebut dengan query. Istilah bahasa query sering disamakan dengan istilah bahasa manipulasi data. Nah, sedangkan SQL adalah sebuah sintaks untuk mengeksekusi query-nya. Jadi, query sama SQL ini berbeda. Nah, query ini pernyataan yang meminta pengguna mengambil informasi. Sedangkan SQL itu sintaks untuk mengeksekusi sebuah query, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa sintaks. Yang pertama ada insert, yakni insert itu fungsinya untuk menambahkan baris pada tabel. Nah, insert dalam query SQL itu ada dua cara. Cara yang pertama itu menambah baris setiap kolom.
dengan seperti ini. Kalian mengetikkan insert into nama tabel, values, nilai 1, nilai 2, sampai nilai ke N, dan lupa titik koma yang terakhir. Kemudian cara yang kedua itu menambahkan baris hanya dengan mengisi data pada kolom tertentu. Jadi di sini tuh mengisinya pada kolom-kolom tertentu saja dengan cara seperti ini. Insert into nama tabel, kolom 1, kolom 2, kolom ke N, nilainya, values, baru nilai pertama, nilai kedua, hingga nilai ke N, dan diakhiri titik koma. Seperti itu perbedaan dua cara dari insert. Nah, di sini ada catatan. Jika data tipenya string, date, time, maka nilainya diapit dengan tanda petik tunggal atau ganda. Nah, jika tipenya numerik, boleh tidak diberi tanda petik. Nah, kolom-kolom yang tidak disebutkan pada insert secara otomatis akan diisi dengan null. Dan kolom yang tidak disebutkan dalam insert haruslah yang tidak not null. Jadi, kolom yang tidak diisi dengan insert, maka otomatis dia akan null, gitu loh. Nah, sedangkan jika tidak disebutkan, maka dia tidak null. Seperti itu. Kita ke sintaks selanjutnya, ada perintah select. Secara umum, perintah select hanya difungsikan untuk menampilkan data yang ada di dalam suatu tabel. Akan tetapi, dalam pengembangannya, perintah ini akan menjadi sebuah perintah yang sangat penting dan berpengaruh hingga saat pemrograman di stored procedure dan triggers. Nah, di sini ada struktur perintah select, yakni ada select, distinguish, select list from table source, where search conditional, titik koma. Nah, ini ada beberapa perintah selanjutnya. Untuk memilih semua kolom dari tabel, maka dapat menuliskan tanda asterisk sesudah kata select, simbol bintang, berarti semua kolom seperti berikut. Maksudnya ini perintah yang ini adalah select bintang from terus nama tabel. Ini itu untuk menampilkan sebuah tabel dari nama tabel yang ditunjuk, seperti itu. Jadi akan menyelect tabel tersebut. Jadi seperti itu. Perintah ini itu digunakan untuk menampilkan dan menyelect, memilih dari sebuah tabel yang telah kalian sebutkan di sini. Misal tabel mahasiswa, maka select from mahasiswa. Maka nanti seluruh isi dalam tabel mahasiswa akan muncul seperti itu. Nah, ini untuk perintah yang pertama. Untuk perintah yang kedua dalam select itu adalah menampilkan data dalam kolom tertentu. Jadi hanya kolom-kolom tertentu saja yang akan ditampilkan. Nah, di sini perintahnya atau sintaksnya akan seperti ini. Select kolom pertama, kolom kedua, kolom ke N from nama tabel titik koma. Jadi maksudnya kolom di sini itu kolom yang ingin kalian tampilkan. Semisal dalam tabel mahasiswa terdapat NIM, nama, dan alamat. Kalian ingin menampilkan NIM sama nama saja atau NIM sama alamat. Maka tinggal select NIM, nama, jika hanya dua itu saja, terus kemudian from nama tabel titik koma. Seperti itu. Oke? Atau kita akan bahas lebih dalam nanti dalam langkah praktikum ya. Selanjutnya, untuk menampilkan data dengan kondisi tertentu dengan klausa where. Nah, klausa where ini digunakan untuk menentukan kriteria seleksi untuk memilih data suatu tabel dengan kriteria tertentu. Klausa where dapat ditambahkan pada pernyataan select. Nah, perintah yang digunakan adalah seperti ini. Select nama kolom from nama tabel where kolom operator nilai. Jadi where ini itu untuk menampilkan beberapa data dalam misal menampilkan kolom tabel dengan kondisi apa seperti itu misal. Nah, di sini operator nilainya adalah seperti ini. Sama dengan itu berarti sama dengan. Tanda ini tidak sama dengan, tanda ini lebih besar dari, tanda ini lebih kecil dari. Seperti itu. Kita lanjut ke kondisi like atau perintah like.
Jadi kondisi like digunakan untuk menentukan pencarian berdasarkan pola tertentu pada suatu kolom. Nah, perintah yang digunakan adalah seperti ini. Select nama kolom from nama tabel where nama kolom like pola titik koma. Nah, pola di sini nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Nah, kemudian ada tanda persen yang dapat digunakan untuk menentukan wildcard atau sembarang huruf, baik sebelum maupun sesudah polanya. Nah, perlu diingat bahwa operasi ini hanya untuk pembandingan nilai bertipe string. Jadi hanya khusus string ya. Perintah select adalah perintah untuk menampilkan data yang ada di dalam suatu tabel, yang mana dalam pengembangannya perintah ini akan menjadi sebuah perintah yang sangat-sangat penting dan berpengaruh hingga saat pemrograman di stores, procedures, dan string. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kondisi update. Maksudnya perintah update. Nah, pernyataan update digunakan untuk memodifikasi data dalam tabel menggunakan perintah berikut. Update nama tabel, set nama kolom sama dengan nilai baru, where nama kolom sama dengan nilai titik koma. Seperti itu. Kita akan bahas di bagian praktikum. Selanjutnya 5. Perintah kelima adalah delete. Pernyataan delete digunakan untuk menghapus baris pada tabel. Perintah yang digunakan adalah seperti ini. Delete from nama tabel where nama kolom sama dengan nilai titik koma. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada pelaksanaan praktikum. Silakan kalian ikuti beberapa langkah yang ada di modul yang akan saya tampilkan berikut. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama adalah database universitas. Di dalamnya terdapat tabel mahasiswa dan mata kuliah dengan struktur tabel seperti berikut. Jadi berisi NIM, nama, alamat untuk tabel mahasiswa. Tabel mata kuliah berisi kode MK, matkul, dan SKS. Di sini menggunakan create database terlebih dahulu. Jika kalian sudah membuat, maka tinggal create tabel seperti itu. Kemudian memasukkan data pada tabel. Nah, memasukkan data pada tabel kita menggunakan insert into seperti ini. Jadi di sini contohnya yang seperti saya gunakan kemarin, yakni insert into mahasiswa values. Saya menginputkan nilai saat ini, NIM, nama, alamat. Jadi harus sesuai ya inputannya. Jika hanya 3 kolom, maka di sini isinya juga 3. Tidak boleh 4 ataupun 2. Seperti itu. Jadi insert into mahasiswa values. Values-nya itu isi yang pertama, field yang pertama, yakni 1, 2, 3. Kemudian ini yang kedua, NIM yang kedua, namanya, alamat yang kedua. Selanjutnya hingga kali ini menginputkan berapa data. Kemudian yang paling akhir jangan lupa diberi titik koma. Selanjutnya menampilkan data pada tabel. Nah, di sini saya akan mencontohkan saja langsung. Windows R. Nah, yang pertama saya use terlebih dahulu database universitas. Kemudian saya deskripsikan. Saya sudah membuat beberapa tabel. This mata kuliah. Terus this. Dan di sini sudah sini kan. Untuk menampilkan perintah ini kan kita menggunakan ini kan, perintah select from nama tabel atau gini. Nah, kita gunakan perintah ini terlebih dahulu. Maka select from mahasiswa akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian jika kita menggunakan select
name, nama, from mahasiswa. Nah, perbedaan terlihat jelas. Kalau ini select from mahasiswa, maka dia akan semua kolomnya akan muncul. Namun, jika hanya kita memilih dua kolom saja, misal select name, nama dari tabel mahasiswa, maka yang muncul akan dua kolom, yakni kolom name dan kolom nama. Semisal saya mengetikkan select nama, alamat, from mahasiswa, maka apa yang muncul? 1, 2, 3. Yang muncul adalah kolom nama sama kolom alamat dari tabel mahasiswa. Seperti itu. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini. Nah, kenapa di sini saya kok hanya dua ini? Karena udah saya gunakan data saya di modul ini. Jadi kalian ikuti alur yang ada di modul ini ya. Seperti itu. Kemudian, nah di sini menampilkan data dari seluruh field, menampilkan kolom name, nama saja, seperti ini. Nah kemudian menampilkan data dengan kondisi where. Nah sekarang dengan kondisi where, select from nama tabel, where kondisinya apa. Nah di sini, semisal di sini kan dalam modul select from mahasiswa, where alamatnya ada di Surabaya. Begitu, maka nanti akan munculnya yang beralamat di Surabaya saja. Seperti itu. Bagaimana ya? Di sini kan itu ya, kita insert lagi, insert itu mahasiswa, values. Sebentar. Nah di sini udah saya inputkan. Nah sekarang saya ingin menampilkan berdasarkan alamat di Surabaya. Select from mahasiswa, where alamat sama dengan Surabaya. Maka akan muncul seperti ini. Tuh, cuma satu toh. Select from mahasiswa. Nah, kan kita tampilin semua terlebih dahulu. Ya, benar, yang Surabaya hanya satu, yakni Hamdi. Seperti itu. Select from mahasiswa. Nah, ketika kita munculin alamatnya ada di Sidoarjo, maka yang muncul ada dua nanti. Jangan lupa tanda petik Sidoarjo, titik koma, jangan lupa. Maka muncul dua seperti ini. Jika ini kita menampilkan seluruh field yang ada pada mahasiswa. Nah, semisal kita menampilkan beberapa data saja, semisal select name, nama, where from mahasiswa, where alamat sama dengan Sidoarjo. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika kita hanya menampilkan beberapa kolom pada sebuah tabel dengan kondisinya alamat bernilai Sidoarjo, akan muncul seperti ini. Kita lanjut. Ada perintah menampilkan data dalam tabel sudah. Ada perintah between. Between ini artinya di antara. Berfungsi untuk menampilkan data yang tertentu, misalnya di antara 100 dan 200. Nah, untuk menampilkannya itu perintahnya seperti ini. Select from nama tabel where kondisi between nilai 1 and nilai 2. Nah, di sini kita tampilkan terlebih dahulu select from mata kuliah. Seperti ini bukan? Nah, between di sini lebih banyak digunakan dalam tipe data integer. Oke. Nah, di sini kita select from mata kuliah
where SKS between 1 and 3, jangan lupa jadi koma, maka akan muncul seperti ini. Jadi dia akan memilih seluruh tabel pada mata kuliah. Ketika SKS-nya di antara 1 dan 3, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kalau yang di sini itu menampilkannya di antara 2 dan 4, maka munculnya juga sama, 2, 3, 3. Nah, kita lanjut. Menampilkan data dengan perintah like. Nah, di sini yang digunakan adalah metode string. Nah, caranya di seperti ini. Select from nama tabel, where nama kolom, like, seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Select from nama tabelnya apa? Misal mahasiswa. Where nama kolom. Nama kolom kita jadikan nama. Like. Jangan lupa tanda sama dengan ini, kemudian tanda persen. Nah, untuk mencari sebuah karakter, di sini kalian bisa menaruhnya di depan atau di setelah tanda persen sebuah karakter. Misal saya kasih Y titik koma. Error. Wow. Sebentar. Oh, tidak pakai sama dengan. Jadi langsung saja select from mahasiswa where nama like persen Y. Maka muncul nama Fahri di sini. Nah, kemudian jika kita menampilkan from mahasiswa where nama like persen persen, maka akan muncul seperti ini. Jika kita menampilkan select from mahasiswa where nama like, karena tadi udah di belakang yang muncul, yang tengah udah dimunculin, maka sekarang yang depan semisal M persen, maka akan muncul 2 seperti ini. Oke, terlihat jelas perbedaannya. Jika di belakang, maka yang dimunculkan adalah yang dicari karakter yang di belakang. Semisal kita munculin ada 2 tanda persen, maka kita mencari sebuah karakter yang ada di tengah-tengah sebuah string. Jika di depan, maka karakter yang di depan kita cari. Seperti itu. Kita lanjut. Perintah berikutnya adalah pengurutan atau sorting dengan menggunakan order by. Nah, order by di sini ada 2, yakni ascending dan descending. Pengurutan dengan ascending itu ke bawah dan descending itu ke atas. Perintahnya seperti ini. Bisa kalian coba sendiri. Oke, gampang kok. Select from nama tabel, order by nama kolom, kemudian tipenya apa, kemudian di koma. Tipe di sini ada ASC atau DSC. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada perintah group by atau pengelompokan data dengan bukan perintah seperti ini sintaksnya. Select from, jangan lupa tanda ininya, bintangnya, nama tabel, group by, nama kolom. Sini, oke. Nah, di sini saya menambahkan 1 nilai pada matkul dengan SKS bernilai 4. Jangan menambahkan dari sini. Nah, di sini saya mengelompokkan SKS itu
dalam mata kuliah, sehingga akan munculnya seperti ini. Select from mata kuliah berupa SKS. Jadi tabel mata kuliah saya kelompokkan dengan berdasarkan SKS-nya, yakni langsung muncul seperti ini. Nah, di sini kan tiganya kan ada dua, yakni pemrograman dasar dan bahasa Indonesia. Nah, kenapa yang dimasukkan yang dimunculin hanya pemrograman dasar? Karena yang diambil hanya data pertama saja yang ditampilkan, data yang kedua akan diselipin seperti itu. Tapi tetap ada dalam sebuah database itu. Seperti itu jika goodbye. Nah, selanjutnya ada perintah update. Nah, perintah update di sini itu digunakan untuk merubah sebuah data seperti itu. Nah, nilainya sintaksnya akan seperti ini: update nama tabel, set nama kolom, nilai baru, where nama kolom sama dengan nilai, titik, koma. Nah, pada modul ini saya mengupdate nilai. Di sini saya yang semulanya bernama Hamdi Fadli, saya ganti menjadi M Hamdi dengan cara seperti ini: update mahasiswa, set nama. Jadi update nama tabelnya kan mahasiswa, set nama adalah nama kolomnya, kemudian M Hamdi ini adalah nilai baru, kemudian where, kemudian nama kolomnya apa, nama, kemudian nilai yang diganti Hamdi Fadli, titik koma. Maka jika ditampilin akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya saya merubah data alamat berdasarkan NIM. Nah, di sini kan kita berdasarkan nama, kita mengganti nama berdasarkan nama. Nah, di sini juga kalian bisa merubah data berdasarkan hal lain. Seperti contohnya adalah ini, merubah data alamat berdasarkan NIM. Di sini saya merubah alamat saya sendiri yang semulanya Surabaya di atas. Di sini saya ganti menjadi Sidoarjo, sehingga muncul seperti ini. Caranya adalah seperti ini: update mahasiswa, set alamat Sidoarjo, where NIM sama dengan 1234001. Jadi dia otomatis mencari pada NIM 001 akan diganti alamatnya menjadi Sidoarjo yang semua Surabaya. Maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya sintaks atau perintah yang terakhir adalah perintah menghapus baris pada sebuah tabel. Perintahnya adalah seperti ini: delete from nama tabel. Ini kita gunakan untuk menghapus semua tabelnya, semua data yang ada pada sebuah tabel. Itu perintah yang pertama, itu seperti ini. Nah, perintah yang kedua adalah delete from nama tabel where kondisinya apa, seperti itu. Dan di sini tuh kita hanya menghapus beberapa data saja. Nah, semisal yang di sini kita menghapus data yang beralamat di Surabaya saja, maka perintahnya adalah seperti ini: delete from mahasiswa where alamat sama dengan Surabaya. Maka dia akan otomatis terhapus yang datanya di Surabaya. Yang semula ada 4 akan menjadi 2 seperti ini. Oke. Nah, di sini jika semisal menghapus semua data tabel pada mahasiswa, maka delete from mahasiswa, titik koma, maka jika dimunculin maka dia akan kosong, empty set, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tugas terakhir. Nih. Nah, jadi ada 2 tugas. Yang pertama, dari perancangan database di modul keempat yang telah kalian buat, silakan implementasikan pada perintah DML berupa insert, select. Nah, selectnya berupa where, like, between, ordered by, group by. Kemudian dari perancangan di modul 4 juga silakan implementasikan dengan update dan delete. Jadi seperti itu modul 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau berbalik kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Thank you. Bye. Sret.